Smart Business. Listeners, kalau berbicara masalah beradaptasi, memang harus dilakukan dalam segala bentuk aktivitas bisnis ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa beradaptasi itu satu hal yang cukup sulit gitu loh. Tetapi ada juga yang merasa adaptasi itu gampang kok, tergantung bagaimana seorang pimpinan menularkan semangat dan value-value serta budaya di sebuah perusahaan untuk bisa beradaptasi. Nah, korelasi apa yang saya sampaikan di awal ini berhubungan dengan sebuah bentuk adaptasi. Apakah memang kalau sudah tidak relevan itu harus diremajakan atau tidak? Yuk kita tanya langsung di podcast bisnis bersama dengan Mas Andi Budiman, CEO KG Media. Halo Mas. Halo Mas Dery. Gimana? Harus diremajakan atau enggak sih sebetulnya? Perusahaan nih, atau Perusahaan, kita sebagai people, individu? SDM dan semuanya Mas Andi. Perusahaan dulu lah ya. Oke, Kalau boleh. perusahaan, ada bukunya Simon Sinek, judulnya Start with Why. Kayaknya cukup banyak, cukup terkenal lah. Jadi Simon Sinek di bukunya itu mendeskripsikan sebuah perusahaan itu bisa dengan melihat dari what, apa produk dari perusahaan itu, kemudian how, bagaimana proses bisnis perusahaan itu, kemudian dari sisi why, yaitu purpose dari perusahaan itu. Jadi kalau dari tiga ini yang perlu diremajakan gitu ya. What artinya produk dari sebuah perusahaan, udah pasti itu perlu dilihat apakah perlu diremajakan gitu. Karena setiap produk pasti punya product life cycle. Setiap produk pasti punya konsumen. Apakah konsumennya makin tua, lama-lama setelah menua makan meninggal, atau bahkan sebelum meninggal sudah meninggalkan produk itu dulu, mungkin kan ada substitusi produk yang lain. Jadi sebuah produk atau what itu pasti harus diremajakan. Kemudian how itu proses bisnis. Proses bisnis ini kental dengan teknologi gitu ya. Kalau buat kami di perusahaan media, misalnya di episode sebelumnya saya pernah cerita soal jualan iklan gitu ya. Kalau dulu jualan iklan itu dengan cara yang tradisional, datang ke perusahaan, tok, yuk masang iklan. Proses bisnisnya seperti itu. Kalau sekarang jualan iklan digital itu semua pakai sistem, pakai teknologi ya, pakai data, machine learning dan lain-lain. Artinya how-nya itu pasti harus diremajakan sesuai dengan perubahan teknologi yang ada di luar. Nah, yang mungkin jadi perdebatan gitu ya, purpose atau why. Apakah purpose sebuah perusahaan, alasan keberadaan ya purpose itu perlu diremajakan juga gitu ya. Atau apakah masih relevan gak sih ngomongin purpose ketika sekarang nih zamannya disrupsi, harus selalu berubah, beradaptasi. Nah, purpose dari perusahaan harus diremajakan apa enggak? Kalau Mas Daryl cek ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, apa kata disrupsi, arti kata disrupsi? Menurut KBBI, terdisrupsi atau disrupsi adalah tercabut dari akarnya. Betul. Artinya kita terdisrupsi kalau kita tercabut dari akar kita. Nah, kalau buat kami di Kompas Gramedia, purpose itu sakral. Jadi alasan keberadaan, titik awal kami kenapa Kompas Gramedia ada itu sesuatu yang menurut kami itu sakral. Purpose-nya apa sih Kompas? Udah pernah saya bahas di episode pertama, menjadi harian untuk umum, menjadi amanat hati nurani rakyat. Itu relevan. Relevan di tahun 65 saat Kompas pertama terbit, relevan di tahun, atau bahkan mungkin lebih relevan lagi di tahun 2023 ini. Purpose itu yang membuat kita tetap ada dan tetap bersemangat. Jadi diremajakan dalam arti kita menjiwai purpose itu. Orang-orang yang mungkin relatif baru dibanding yang sudah puluhan tahun bekerja, tapi kita yang baru bekerja pun harus paham alasan keberadaan perusahaan dan menjiwai itu sebaik mungkin. Mas Andi, saya melihat dari dua kotak yang berbeda ya. Kalau dikatakan tadi di zaman dulu itu values kemudian juga budaya itu begitu mengakar sehingga apa yang biasa dilakukan itu buat orang-orang terdahulu itu udah biasa gitu. Tapi untuk menularkan semangat ini kan kayaknya cukup terbilang sulit ya Mas Andi ya. Apalagi generasi sekarang itu kan mereka lebih care, loyalitasnya juga bisa lebih tinggi sehingga permajaan itu sebetulnya beresikokah dengan kapabilitas dari generasi yang sekarang atau tidak? Kalaupun berisiko, kapan setidaknya permajaan itu bisa dilakukan dalam sebuah perusahaan besar? Kita pernah melakukan survei dan mungkin juga banyak survei-survei serupa.
Waktu itu masih millennials ya, karena ini survei yang udah mungkin 5 tahun lalu lah. Kalau Gen Z mungkin waktu itu belum ada di workforce, tapi waktu itu millennials. Apa sih yang membuat mereka bertahan di sebuah perusahaan? Sebenarnya adalah kemampuan perusahaan itu untuk beradaptasi. Artinya mereka nggak mau kerja di perusahaan yang ketinggalan zaman gitu ya. Artinya untuk bisa perusahaan untuk bisa beradaptasi, meremajakan diri itu sangat relevan dengan values teman-teman kita yang masih muda gitu ya. Itu menjadi ya dorongan kita juga. Purpose kita masih relevan, tapi cara-cara kita tadi what dan how-nya itu juga harus relevan, bukan cuma why-nya yang relevan. Iya. Karena kalau nggak nanti kalau nggak relevan, purpose-nya doang yang relevan, mungkin yang bertahan cuma tadi yang orang-orang jadul kayak saya gitu. Tapi what dan how-nya nggak relevan buat anak-anak muda, ya mungkin mereka mencari tempat yang lain. Gitu. Jadi sebaiknya untuk melakukan sebuah bentuk peremajaan itu kapan idealnya? Di episode sebelumnya kan saya banyak bicara soal bahwa saya percaya dengan informasi data gitu ya. Ya artinya sinyal itu ya harus didapat dari informasi, dari data yang ada. Memang sebagai orang yang pengalaman, yang lebih berpengalaman lah, ada juga gut feeling ya, ada insting gitu ya. Wah ini kayaknya harus diremajakan nih. Intuisi ya? Intuisi. Tapi intuisi itu harus kalau buat saya ya, karena saya sebagai engineer, saya lulusan teknik industri, sebagai seorang teknik gitu ya, saya akan cari tahu datanya, informasinya ini terbackup dengan data apa enggak. Nah, data informasi itu kalau di media itu banyak banget, Mas Daryl. Misalnya kita mau tahu nih, media kita masih relevan nggak sih? Itu yang ngukur audience, ngukur jumlah users, kalau di digital ya itu semua ada datanya. Radio kan punya Nielsen, TV punya Nielsen, di digital kita bisa punya analytics sendiri. Jadi nggak akan di dunia media ini, beruntungnya kita nggak akan kekurangan data untuk tahu pergerakan performance dari produk kita. Artinya sinyal itu informasi, sinyal bahwa produk kita ini masih relevan apa enggak, ini perlu diremajakan apa enggak, sinyal itu ada dan bisa kita lihat bahkan secara real time. Kalau digital tuh real time, kita bisa tahu berapa banyak yang datang, berapa banyak yang baca ke website kita. Gitu. Cuman sebagai pimpinan, tantangan kita adalah kita mau memahami dan menerima nggak data-data itu. Karena dilemanya besar gitu ya. Apalagi kita yang sudah lama menjiwai sebuah produk, karena udah lama gitu ya, berpuluh tahun menjalankan sebuah bisnis, sebuah produk. Ketika kita melihat sinyal bahwa, kok gue punya produk makin ditinggalin ya. Nah, dilema bahwa ini nggak bisa nih, ini mesti gue remajakan atau gue mungkin mesti bikin produk baru gitu ya. Tapi yang ini kan masih ada yang, bukan ini nggak ada yang konsum gitu, ini masih ada. Tapi udah mulai turun fluktuasinya. Makin turun nih. Nah apalagi kalau pimpinan dia nggak ngerti mengenai media barunya. Itu resiko tuh. Karena dia tidak paham, kok gitu disukain sih, wah itu selera anak apa sih, nggak ini. Nah itu bahaya tuh. Karena dia akan mengenforce belief-nya bahwa produk ini masih bagus yang lama. Yang ini mah tren-trenan doang, nggak ini. Padahal mungkin ini fundamental change nih. Memang pada perubahan yang fundamental. Jadi sinyal itu banyak, tinggal kemauan untuk memahami dan menerima sinyal itu dan memecahkan dilema. Dilema artinya tadi, mau tetap ngelanjutin yang lama, nggak perlu ngelihat yang baru gitu ya. Atau ngelihat yang baru dan mulai merasionalisasikan yang lama. Dan setelah sudah berdamai pun, dilemanya udah selesai, ada kemudian soal transformasinya sendiri yang harus dieksekusi. Mengeksekusi perubahan kompetensi, jadi tadinya karyawannya jagonya A, ketika harus sudah bertransformasi ke B kan itu ada suatu proses. Butuh waktu, tenaga, emosi, sistem berubah, itu butuh waktu semua tuh. Nah bahayanya adalah kalau kita nggak punya early warning system tadi. Jadi perubahan udah di depan mata, bahkan udah di belakang mata, tapi kita masih nggak peka ya? Masih nggak peka. Nah artinya kita selalu terkaget-kaget kan. Waduh, kok tiba-tiba konsumen gue udah berubah ya? Kok tiba-tiba media gue udah nggak relevan? Padahal nggak akan tiba-tiba kok itu. Itu akan ada sinyal itu ada. Ya? Cuman sukanya kita tadi lah nggak peka. Oke, baik. Tadi kan Mas Andi mengatakan di awal ada the big what-nya dulu kita tahu, the big why-nya juga kita tahu. Terakhir saya mau tahu tentang how to-nya. Kalau memang sudah harus melakukan sebuah peremajaan, it's all about how to. Bagaimana meremajakan sebuah perusahaan yang sudah lama berdiri, Mas Andi? Ya kalau
perusahaan yang udah lama Ini berdiri. agak krusial pertanyaan. Iya, iya. Ini yang susah nih. Saya nyebutnya incumbent lah ya. Artinya perusahaan yang udah lama lah kan. Baik. Mungkin ada startup yang Yes. udahlah dia fokus ke hal yang baru, tapi ada perusahaan yang incumbent, yang perusahaan udah lama, dia punya produk existing gitu ya. Betul. Dan tadi kan dia ngalamin dilema tadi tuh. Setuju. Mau fokus ke core produk dia yang udah lama, atau mau mulai menumbuhkan mesin pertumbuhan baru gitu. Iya. Nah itu kan kayak ada dua transformasi tuh yang harus dilakukan. Iya. Satu, gimana core bisnisnya, produknya yang lama ini jangan cepet-cepet layu gitu ya. Karena mungkin masih ada konsumen di situ, jadi harus dirawat juga ini yang lama sambil menumbuhkan yang baru. Oke. Nah, kenapa yang lama harus dirawat? Ya tadilah karena udah punya customer, udah ada bisnis di sini. Tapi yang suka dilupakan adalah sebenarnya ada kapabilitas yang bisa ditransfer tuh. Jadi kalau ini lama, ini baru. Kalau baru disuruh lari sendiri, ini akan bersaing dengan pesaing-pesaing yang mungkin juga udah banyak tuh di pasar baru ini. Pasar baru. Iya. Nah, contoh lah ya, kalau waktu dulu Kompas memulai .com, kompas.com itu bersaing dengan waktu itu ya ada detik.com, ada pemain-pemain yang lain. Kalau waktu itu namanya bukan kompas.com, tapi terkini.com gitu ya. Mungkin kompas.com nggak akan seperti sekarang gitu. Oke. Jadi ada kapabilitas yang ditransfer, pemimpin redaksinya, tim redaksi, itu ada yang di spin off ya, diambil dari yang lama untuk menumbuhkan yang baru. Jadi ada linknya antara yang lama dan yang baru, nggak terpisah. Nah, melakukan ini susah. Kenapa saya bilang susah? Karena banyak perusahaan yang tidak berhasil melewati disrupsi. Ya kan? Oke. Banyak lah ya, pasti Kodak lah, apalagi tuh Nokia, banyak lah cerita-cerita. Kenapa? Karena masih terlalu sibuk mungkin merawat yang lama, jadi lupa atau tadi berdilemanya kelamaan tuh untuk menumbuhkan yang baru, atau kebalikannya dia terlalu cepat meninggalkan yang lama dan terlalu fokus ke yang baru tanpa kapabilitasnya itu ada yang ditransfer dari yang lama ke baru. Jadi ini banyak gini-gini. Jadi ada A, ada B. Ini transformasi A, core, transformasi B, growth engine, kemudian ada C. C itu capabilities yang harus diekstrak. Oh, itu yang harus saling menghubungkan ya? Iya. A, B, C itu harus dieksekusi dengan baik. Nah itu nggak gampang, karena tadi itu ada paradoks gitu ya. Kita harus menumbuhkan yang baru sambil menjaga yang lama. Padahal yang baru nih mendisrupsi yang lama nih. Kayak media misalnya kan. Faktanya begitu. Ini kita mau jagain kalau cetaknya berapa puluh tahun lalu cetaknya. Tapi kalau ini kita bikin digitalnya terlalu bagus, nanti yang ini makin, nah itu kan dilema tuh, bisa dilema tahunan, puluhan tahun itu kayak gitu. Nah, menghadapi paradoks itu kan dihadapi oleh seluruh orang di organisasi, bingung gitu nih, mau yang mana, lu mau jagain baru apa mau yang lama gitu. Nah itu pimpinan harus bisa menjelaskan roadmap-nya kemana. Sinyalnya apa, kenapa kita udah harus ke yang baru, kenapa masih harus jaga yang lama, itu semua harus pimpinan yang mengarahkan. Karena kalau dilepas ke teman-teman di bawah, itu akan chaos. Karena di situ banyak uncertainty, waduh gue masih kepake nggak nih, dari A, gue sekarang di A, nanti di B, wah gue nggak kepake dong. Nah padahal kita pinginnya kan ngajak tadi, capabilities-nya pindah, nah itu harus dijelaskan sama pimpinan. Kemudian susah juga mengeksekusi dua hal sekaligus, itu nggak gampang. Kalau saya mungkin melihat rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Kalau di startup kan dia nggak perlu ngurusin yang lama. Dia hanya fokus aja yang baru gitu. Tapi kalau di perusahaan lama, incumbent, itu yang lama dan yang baru harus sama-sama berjalan gitu. Nah itu nggak gampang. Maka butuh persistence, butuh kegigihan. Karena yang baru pun ini belum tentu langsung berhasil nih. Ini butuh waktu, butuh lama, butuh sumber daya dari bisnis yang udah jadi cash cow kan untuk bisa pendanaan yang baru ini. Nah itu butuh kegigihan, butuh persistence. Dan yang membuat kita tetap bersemangat untuk melakukan hal yang sulit ini, menurut saya itu adalah purpose. Purpose itu yang menjadi menjadi sumber energi kita untuk bersusah payah, supaya perusahaan ini tetap berkelanjutan, tetap survive, karena tadi ada purpose yang menurut kita perusahaan ini masih miliki dan relevan dengan apa yang dibutuhkan dunia ini. Dan lebih bagus lagi kalau ada alignment yang kuat antara purpose perusahaan dengan purpose kita sebagai individu. Baik.
PR besar sebetulnya untuk bisa meremajakan sebuah perusahaan. Ya dilema juga, paradoksnya juga kuat gitu loh, bahkan mungkin pertimbangannya juga banyak. Kita belum menemukan titik kuncinya, atau kita masuk ke gray area dari pembahasan kita hari ini tentang peremajaan perusahaan, perlukah atau tidak. Tapi bagi Anda yang mungkin punya pendapat pribadi, silakan. Kalau mungkin Anda memberikan kontribusi yang berarti buat perusahaan sehingga Anda merasa perlu ada sebuah peremajaan dalam perusahaan, silakan juga. Inilah podcast Smart Business kita kali ini. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.